Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini bersama Ibu Dian, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu ya. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang-orang zaman dahulu memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, atau petromat. Jadi, orang-orang zaman dahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi agar mereka dapat beraktivitas di malam hari. Sekarang, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik pun telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita baca teks berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia secara bersama-sama. Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa
pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi yang kita baca tadi terdiri dari 5 paragraf. Nah, selanjutnya anak-anak hebat di rumah jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks yang tadi kita baca. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Jadi, jika senter itu dibongkar, maka bentuknya seperti ini. Nomor 1 adalah baterai, berfungsi sebagai sumber listrik. Nomor 2, lampu reflektor, berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Nomor 3, lempengan logam, berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Dan nomor 4, saklar, untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik antara kawat pada terminal baterai dengan kawat di dasar bohlam. Jika komponen-komponen utama tadi dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti ini.
Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik berupa baterai yang disusun secara seri, kemudian arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, lempengan logam berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik terputus sehingga lampu pun padam. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal atau hiasan lampu lainnya. Rangkaian seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rangkaian seri diantaranya: 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. 2. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar. 3. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangan rangkaian seri yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Perhatikan bola lampu yang ada di rumah kalian. Kemudian nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dengan setelah ada listrik? Orang-orang terdahulu jika memasak menggunakan dandang, api kayu, tapi sekarang kita dapat memasak dengan mudah menggunakan rice cooker. Dahulu, sebelum ada listrik, orang-orang menyetrika dengan setrika arang. Nah, setrika arang ini sangat panas dan berat. Tapi sekarang dengan mudahnya kita menyetrika menggunakan setrika listrik atau setrika uap. Kita ingin mengerjakan PR di malam hari menggunakan lilin, lampu petromak, atau menggunakan cahaya-cahaya seadanya. Tapi sekarang setelah ada listrik, kita bisa menggunakan lampu listrik. Dulu, jika ingin mandi, harus mengisi bak mandi dengan menimba air. Sekarang tidak susah-susah lagi menimba air karena sudah ada pompa listrik. Dahulu,
berkomunikasi harus secara tatap muka. Sekarang, berkomunikasi bisa dilakukan melalui handphone dengan jarak jauh. Jadi, sekarang dengan mudahnya kita berkomunikasi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Sungguh menarik, bukan? Jadi, sangat banyak perbedaan masa sebelum ada listrik dengan setelah ada listrik. Nah, sekarang tuliskan dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian dengan benda-benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kemudian, bersama orang tua kalian, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan listrik berikut manfaat benda tersebut. Kemudian amati juga lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tuliskan pengamatan kalian pada tabel berikut ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.